Ya pemirsa, terkait dengan kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka Taufik Hidayat di Kabupaten Bandung, kondisi korban selain mengalami luka fisik yang berat juga diyakini menghadapi trauma psikologis yang tidak ringan. Apalagi korban diduga mengalami kekerasan berulang kali selama bertahun-tahun, bahkan disebut dipaksa membuat tato yang berkaitan dengan pelaku. Kami ajak Anda untuk membahas dampak psikologis dan juga pengaruh pelaku secara kejiwaan yang mungkin dialami oleh korban dan juga pelaku bersama dengan Pak Cassandra Putranto selaku psikolog klinis forensik. Selamat malam Pak Cassandra. Selamat malam, Ibu Cassandra, Assalamualaikum. maksud kami. Baik, Bu Selamat Cassandra. malam. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Malam. Bu Cassandra, kami ingin mengetahui terlebih dahulu mungkin dari kacamata psikolog forensik begitu ya, sebetulnya seperti apa melihat perilaku dari pelaku dari mulai penyiksaan, kemudian juga tampaknya ada sisi obsesi juga begitu ya, yang kemudian memaksa untuk korban mentato di bagian tubuhnya dengan yang berkaitan dari pelaku itu sendiri. Seperti apa menurut Anda, Bu Cassandra? Baik, mohon izin saya sebenarnya belum atau tidak ada pemeriksaan terhadap pelaku ya. Jadi apa yang kita sampaikan di sini kan semuanya masih di dalam perkiraan. Yang jelas kita sudah mendengar bahwa dari Kepolisian Daerah Jawa Barat itu sudah menyebutkan pelaku dalam hal ini akan didampingi oleh ahli jiwa untuk melakukan pemeriksaan. Nah, mungkin yang perlu sampaikan di sini adalah bahwa berkaca pada banyak kasus yang serupa berupa kekerasan oleh pasangan atau intimate partner violence, gitu ya. Nah, ini memang ada kaitannya dengan profil yang khas dari pelaku. Nah, di mana pelaku ini umumnya memang punya karakteristik yang khas, mulai dari kesulitan untuk mengendalikan emosi, kemudian kebutuhan untuk memiliki kontrol terhadap pasangan, sampai juga akhirnya melakukan kekerasan-kekerasan ini tidak hanya kekerasan secara fisik, verbal, bahkan juga nanti bisa seksual juga kemudiannya. Nah, yang jelas itu juga tampak pada yang tadi kita sampaikan tentang tato gitu ya, terlepas dari korban ini mau atau tidak mau, itu akhirnya menjadi sebuah paksaan yang tidak elakkan begitu. Nah, persoalannya kan kembali lagi, apakah profil yang tadi saya sebutkan memang ada pada pelaku ini? Ya tentu harus menunggu hasil pemeriksaan dari ahli psikolog forensik yang Oke, baik. Tapi secara umum begitu ya, jika kita melihat pola perilakunya seperti ini, dapatkah kemudian kita mengaitkan dengan gangguan kepribadian tertentukah yang mungkin saja begitu dialami oleh pelaku, Bu Cassandra? Ya, sekali lagi untuk menjawab tentang pelaku tentu harus menunggu hasil pemeriksaan, ya. Tapi yang jelas kita bisa berkaca dari berbagai kasus yang terkait intimate partner violence. Literatur menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, terutama oleh pasangan yang laki-laki terhadap perempuan, itu ternyata ada kaitan yang cukup tinggi dengan adanya gangguan psikologis yang khas. Satunya adalah gangguan kepribadian antisosial. Nah, persoalannya akan kembali, apakah gangguan kepribadian ini betul ada di pelaku di kasus ini? Nah, kita harus menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Tetapi ya sekali lagi dari banyak kasus yang tercatat di dalam penelitian, bahkan sampai mungkin mengakibatkan tewasnya pasangan, di kasus ini bisa jadi sampai tewas begitu ya, untuk sudah ketahuan sudah ada orang di sekitar yang kemudian membawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus berkaca bahwa di Indonesia ada beberapa kasus yang sampai tewas karena kekerasan yang disebabkan oleh pasangan. Dan itu ternyata ada kaitannya dengan gangguan-gangguan psikologis, terutama di dalamnya adalah salah satunya gangguan kepribadian sosial yang khas tidak punya rasa empati, ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi, lalu kebutuhan untuk mengendalikan pasangan, dan terutama adalah supaya bahwa pasangan ini dianggap sebagai milik, bukan sebagai individu yang memiliki kebebasan.
Ya, oke baik. Jika kemudian terkait dengan psikologi dari pelaku begitu yang kemudian melatar belakanginya juga ini kita perlu menunggu begitu ya hasil dari psikologi forensik. Lantas kalau dari sisi korban, Bu Cassandra melihat begitu ya sudah banyak kejadian-kejadian penyiksaan maupun juga penyekapan begitu yang dialami oleh korban. Tampaknya secara psikologis sangat terganggu begitu. Seberapa parah kemungkinan menurut Anda begitu ya ini akan kemudian bisa terpulihkan? Perlukah jangka waktu yang cukup panjang untuk kemudian bisa memulihkan kondisi korban kembali menjadi seseorang yang normal begitu menjalani hidupnya dalam tanda kutip adalah tidak ada gangguan psikologis yang dialami oleh korban, Bu Cassandra? Yang jelas hampir semua korban kekerasan oleh pasangan itu akan mengalami gangguan psikologis, trauma, lalu kemudian juga disertai oleh gangguan-gangguan lain, seperti depresi atau mungkin kesulitan untuk berhubungan dan membina hubungan sosial dan komunikasi dengan orang lain, atau bahkan juga ditandai juga dengan gangguan untuk berfungsi secara individu ya, misalnya sulit untuk mencari pekerjaan atau kemudian menampilkan diri karena rasa percaya dirinya hancur. Nah, tapi yang jelas bahwa kekerasan oleh pasangan ini mulai dari yang ringan sampai yang paling. Nah, dengan kondisi korban kita yang seperti ini, saya yakin pasti lebih besar lagi dampak yang muncul untuk berbagai kondisi psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan seperti ini, itu saja bisa memakan waktu yang sangat panjang, tahunan bahkan puluhan tahun seperti yang tadi saya sebutkan, merusak harga diri, merusak kepercayaan diri, merusak kemampuan untuk berfungsi secara individu, terutama ada gangguan-gangguan psikologis tadi depresi, PTSD, atau mungkin gangguan yang lainnya. Nah, soalnya kembali lagi kondisi ini tentu sangat panjang, bisa puluhan tahun, gitu ya. Nah, tentu harus atau dipastikan adanya intervensi yang cukup memadai. Nah, di Indonesia ini juga menjadi masalah adalah ketika korban tidak bisa mendapatkan akses untuk intervensi untuk jangka waktu yang tadi. Oke baik. Terakhir Bu Cassandra, jika kemudian kita tentu tidak menginginkan begitu ya bahwa kasus ini terjadi, kasus serupa begitu di lain waktu maupun juga di lain wilayah. Lantas apa kemudian tanda-tanda atau petunjuk yang paling dekat begitu ya bisa kita lihat, karena tampaknya tidak hanya kalau kita melihat dari sisi korban begitu dia tidak bisa melarikan diri, tampaknya juga di sana ada peran dari lingkungan juga begitu ya yang seharusnya dapat lebih peka begitu. Jika secara psikologis apa yang bisa kita baca dari kejadian ini khusus untuk masyarakat ataupun lingkungan di sekitar kita, Bu Cassandra? Baik, yang jelas ketika seseorang mulai membina hubungan dengan pasangan, dengan lawan jenis ya, tentu saja harus ada tanda-tanda khusus yang bisa digunakan sebagai prediksi perilaku. Kita kenal istilah sebagai green flag atau red flag. Nah, tentu saja bagi remaja putri, dewasa muda putri yang sedang mau membina hubungan, tentu harus bisa melakukan perbedaan identifikasi terhadap kondisi-kondisi red flag ini tadi. Nah, terutama di dalam tentu kedekatan dengan bagaimana remaja putri, dewasa muda putri bisa berkonsultasi dengan orang tua, dengan ibu, ayah, kakak dan lain sebagainya untuk ikut melakukan penilaian terhadap calon pasangan ini gitu. Nah, lalu kemudian yang adalah bahwa ketika memang sudah membina hubungan ini pun juga tetap harus ada pemantauan begitu dari keluarga dan terutama juga di lingkungan. Kita juga harus membangun lingkungan yang peka di sekitar kita. Kalau memang kita melihat adanya perilaku yang sudah melanggar, tentu harus kita melakukan tindakan cepat. Karena sekali lagi ini karena adanya suatu kondisi bahwa laki-laki boleh punya kendali terhadap perempuan dan perempuan tidak boleh melawan. Nah, lagi tentu kita harus bisa meningkatkan kewaspadaan ini tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga lingkungan masyarakat. Kalau di sekitar kita kalau ternyata bisa melihat hubungan yang ternyata tidak sehat, segeralah bertindak. Baik.
Baik, tentu kita harapkan begitu ya bahwa pemulihan terhadap korban ini juga dapat segera dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan korban juga mendapatkan penanganan yang intensif juga karena melihat dari tadi penjelasan yang Anda sampaikan tampaknya kompleks juga nanti secara psikologis yang bisa saja dialami oleh korban. Bu Cassandra, terima kasih atas wawasan yang sudah dibagikan di Berita Satu Malam. Selamat malam Bu Cassandra, salam sehat selalu. Salam sehat selalu.